Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Review. Oke, kali ini kita kedatangan lagi nih ya, kipas angin. Katanya kerusakannya itu dia mendengung dan tidak bisa berputar ya. Dia tekan angka 1, angka 2, putaran 2, putaran 3, tetap dia hanya mendengung dan tidak bisa berputar ya. Ini kalau lama-lama dibiarkan nih akan bahaya, akan merusak gulungannya ya. Tapi ini nanti kita akan buka, akan cek aja apa aja yang rusaknya. Apakah hanya kapasitor ataupun hanya dia kotor di bagian asnya saja ya. Jadi kita akan cek. Ini kalau diputer bisa, dia otomatis itu hanya kapasitor saja yang rusak. Jadi tinggal kita ganti, kalau diputarnya nggak bisa muter mungkin di yang lainnya. Nanti kita akan cek yang mana kerusakannya ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu kopernya ya. Kita buka dulu kopernya. Sini bagusnya nih merek Sanek itu Cina Mas Pion, ini ada macam pengunci ya. Jadi kita tinggal menguncikan di sini. Nah, kunci ini tinggal didorong aja, dia otomatis mengunci ya. Ada juga sebagian yang harus menggunakan kaut, ini tinggal dikunci aja. Oke, setelah itu kita buka aja kipasnya. Di sini tidak pakai drat, jadi ini tinggal ditarik aja ya. Jadi tinggal tarik aja, dia akan terbuka kipasnya. Oke, aksesoris sudah buka semua ya. Nah, kita cek dulu mesinnya. Nah, sini kita udah terbuka, ini kondisi kotor sekali ya. Nanti kita akan bersihkan, tapi ini kita cek dulu mesinnya apa masih berfungsi ataupun tidak ya. Oke, kita cek aja mesinnya ini. Di sini ada kelihatan mesinnya ini gear swing ya. Jadi gear untuk memutar kipas. Kita cek aja di sini dulu. Oke, kita udah lihat di sini ternyata masalahnya mungkin sini dia goyang ya. Tadinya mungkin awalnya goyang. Mungkin sini pernah diperbaiki oleh teknisi yang lain. Dan sebenarnya ini mereka dimodifikasi ya. Ini sudah kelihatan nih, di sini ada semacam bearing laker. Mereka nih dikasih apa tuh? Dikasih lem besi ya. Dan untuk mungkin untuk menempelkan as rotornya ke statornya ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, sini mungkin nempel di sana. Nah, jadi kita kayaknya nih udah bukan orinya ya. Kayaknya orinya tuh dia harus ada ini ya, ada semacam bushing. Nanti kita cek aja bagaimana, apakah bisa diakalin ataupun kita harus ganti satu set gear sama bushingnya ya. Juga sih ini harus center ya, harus center sekali. Jadi tidak boleh miring, tidak boleh goyang. Ini harus kencang ikatannya dan harus benar center, harus lurus ya. Jadi dia asnya berputarnya harus lurus dan stabil ya. Jadi putaran juga si kipasnya akan otomatis stabil ya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Sini kita ketahuan sini ya. Di sini memang bearing, ini tidak pakai bearing ya. Cuman mungkin teknisi yang dulu diakalin tapi namanya pakai ini ya, lem biasa, mungkin dia terjadi getaran dan otomatis dia akan lepas lagi di getarannya. Oke, sini bisa lihat lah, ini gearnya nih, ini juga pada patah nih tempat dudukan bautnya. Nah, dudukan baut ini juga pecah. Jadi dudukan bautnya tuh 4 ya, ini udah 2 udah hancur ya. Jadi ini udah bisa digunakan kan, ini kita terus ganti aja ya. Ini kalau diakali juga nih, saya nggak menjamin kipas ini akan berputar kembali, ini karena udah parah banget ya. Ini harus diganti dengan yang baru. Nanti kita lihat di online. Ini merek Saning itu termasuk merek Cina ya, jadi dia semacam yang universal juga banyak ya. Nanti kita akan cari aja, kita akan browsing, dicari di mana terdapat ini gear swingnya ya. Ini kan di sini ya, di sini kita masuk situ, kita lihat ternyata ini udah nggak bisa ini, udah hancur sekali, udah nggak layak pakai lah. Kalau sebenarnya sih kita udah ini ya, saya udah membeli kemarin tuh, langsung saya beli. Jadi di sini saya mendapatkan harga yang cukup ya murah menurut saya sih. Ini saya beli harga 9.000. Ya, ini kita cocokkan dulu ya, kita lihat. Memang sih ini kan aslinya begini ya, aslinya dia memang lebih kokoh dengan bahan yang bagus, ABS-nya ya. Ini kalau yang biasa kayaknya nih ringan sekali. Tapi ini ya mungkin bisa fungsi ya, mudah-mudahan sih bisa berfungsi. Dan ini beda ya,
Yang penting kita dudukan bautnya sama. Nanti kalau masalah tengahnya kita akan menggunakan ini. Nah, ini bushing ya. Ini kita harus menggunakan bushing ini. Ini bushing untuk dudukan as rotornya ya. Jadi kalau nggak pakai ini, dia otomatis tetap akan miring. Jadi kita memerlukan bushing ini. Nanti bushing itu kita akan tempelkan di sini. Seperti ini masangnya. Nah, ini masangnya ya. Nanti kita akan coba aplikasikan ke dinamonya, spoolnya. Nanti bagian masangnya. Ini kita akan pakai ini. Seperti ini masangnya ya. Nanti kan jadi rata itu antara bawah dan atas ya. Jadi kalau nggak pakai bushing dia tinggi sebelah ya. Oke, kita akan coba aja. Kita akan coba pasang dulu. Mudah-mudahan sih cocok ya. Kalau ini sih udah nggak kepake ya, kita buang aja atau simpan aja ya. Mungkin bisa dimodifikasi. Mungkin kita pasang dulu bushingnya ya. Mungkin bushing seperti ini. Jadi kan ada semacam penguncinya ya. Jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang. Ini ada pas lubang dia harusnya dia klop ya. Jadi klop harusnya langsung mengunci. Jadi dia tidak goyang-goyang lagi ya. Oke, sudah dipasang ya, udah mantap ini. Kita putar. Nah, kalau dia agak berat, tinggal diatur aja kemiringannya atau mungkin dia kurang pas. Nah, sini. Mungkin ini karena barang-barang biasa ya, jadi mungkin harus benar-benar kita setting lagi, jangan asal pasang ya. Kecuali kita kalau barang ori, mungkin dia tuh udah langsung pasang. Nah, ini yang gearnya kita pasang seperti ini. Nah, ini kita lihat dudukan bautnya. Dudukan murnya apakah sama. Nah, oke lah, nanti kita coba ya, udah coba pasang ini murnya, ternyata cocok, bagus. Jadi emang ini semua dudukannya pas dengan bushing juga kita udah puter. Nah, ini udah enak ya, udah ringan. Biasanya ini bagus juga ya, udah dipas. Jadi kita dengan modal ini gear swingnya saya beli 9.000, nah, itu bushingnya tuh saya beli 3.000 ya. Jadi ini modal 12.000 aja, kipas sudah dalam kondisi siap pakai lagi ya. Ya udah sih, nanti kita tes, kita bagus ya. Nanti ini kan baru diganti, belum kita tes apakah putarannya bagus atau tidak ya. Oke, ini sudah pasang. Nanti kita akan tes ya. Kita akan lihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Oke, untuk memastikan kita pasang aja kipasnya dulu ya. Kita kipas dulu, kita pasang untuk mengetes putarannya, apakah dia harus langsung mutar atau enggak ya. Oke, kita udah pasang kipas. Nanti kita akan coba dikonekkan ke listriknya, apakah ini bisa berputar atau tidak ya. Nah, ini udah kita perhatikan dulu, ini kondisi baut, kondisi mur udah kokoh ya, udah kuat. Ini harus kuat ya. Kalau kita tidak kuat, jadi getaran goyang dia akan otomatis macet lagi ya. Oke, kita akan tes dulu ya. Kita akan masuk tes sini, kita colokin dulu arus listriknya. Kita akan coba putar angka 1 dulu. Bisa kan satu kan lebih ringan ya. Angka 1. Oh, ini agak berat ya. Jadi harus diputar pakai tangan. Nanti kita lihat lagi ya, kita mungkin perlu pelumasan ya. Tapi kita coba dulu, yang penting muter dulu mesinnya. Nah, ini udah bagus ya. Jadi mesinnya udah berputar ya, udah mantap. Putaran swing juga udah bagus. Swing juga bisa, putaran ini udah bisa ya. Berarti ini kipas udah oke. Tinggal kita lebih finishing lagi, yaitu mengecek ini kenapa seret ya. Mungkin ya karena kotor asnya, jadi kita harus membersihkan kembali. Oke, kita akan yang tadi saya bilangin ya, ini kan tadi agak seret. Kita akan coba ini memberikan pelumas. Nah, asnya ini menggunakan Singer. Singer itu apa ya? Pelumas untuk peralatan mesin jahit. Makanya ini aplikasinya lebih bagus. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Kalau kita menggunakan minyak goreng nih, saya tahu riskannya dia akan menempel kotoran. Kalau ini sebenarnya sih tidak ada kotoran karena ini khusus untuk mesin jahit ya. Jadi lebih sesuai lah cara gunanya. Ya kita ini aja, nanti kita putar sampai putarannya benar terasa ya, sampai ditarik, didorong, berputar lagi. Nanti kalau udah ringan dia udah ya terasa beda lah. Kalau kira-kira masih seret, kita bisa tambahkan lagi terus sampai hasilnya tuh benar-benar ringan ya. Karena kita kalau kipas itu kalau putaran ringan, otomatis dia putarannya lebih ringan dan si spool juga akan adem tetap ya. Kalau dia berat atau panas dia akan cepat rusak ya. Oke ya, kalau udah emang dirasa cukup ringan, kita bisa langsung install aja semua aksesorisnya. Atau sebelumnya mungkin ini karena kotor ya, ini karena
karena kotor mungkin kita akan bersihkan dulu ya. Ini karena mungkin udah pemakainya nih kurang rapi ya, jadi dia kotor sekali ya. Ketahuan, kita akan bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan ini aja, sebutan lab. Kita akan bersihkan, kita akan rapikan lagi. Mulai dari bodinya, kipasnya juga kita bersihkan juga nanti. Sama ini ya, sama kopopornya ini kelihatannya kotor sekali. Kita akan coba bersihkan, nanti kalau udah bersih kita akan rakit. Kita akan tes kembali apakah emang si kipas ini berfungsi dengan baik ataupun tidak ya. Oke ya, ini udah saya bersihkan nih, udah jadi kelihatan udah bagus ya, udah bersih, jadi kelihatannya kita kelihatan nyaman ya kalau udah bersih ya. Oke, mungkin kita akan install dulu ya. Install, coba kita ini koper depan sudah saya pasang ya, karena tadi agak susah, jadi saya pasang duluan supaya dia tidak goyang ya. Oke, selanjutnya kita pasang yang belakang ya, belakang itu ya penutup swing gearnya. Nah sini kita masukkan, ini ada lubang buat ini ya, buat pengaturan di swing ataupun dia diam ya. Nah juga ada macam soket pengunci. Nanti sini kita tinggal nanti dorong aja ya, itu otomatis dia akan mengunci. Nah sini nggak harus pas ya, kalau nggak pas dia tidak bisa mengunci ya. Oke ya, udah terpasang si penutup belakang. Nah, kita pasang lagi koper ini kipas yang di dalam ini untuk jaga supaya kipas itu ya dudukannya pas ya, jangan langsung ke mesin. Oke, kita langsung kunci aja dengan ini kuncinya. Biasa nih putaran biasa aja, langsung ke kanan aja seperti putaran bau biasa. Oke, kita udah pasang koper pompa, dan kita pasang air pompa. Kipas kita pasang kipasnya ya. Ini di sini tidak ada ini ya, jadi ini modelnya model dorong. Model as saja, akan dia kan modelnya tirus ya, jadi dia kita dorong aja. Jadi makin dalam dia akan makin besar. Jadi kita tinggal modal dorong. Kita cek dulu ya, dan dengan ya kita dorong aja nih ya, kita dorong aja. Ini model lama dan begini ya. Model terbaru dia ada penguncinya kan, ini tinggal dorong aja. Nah, udah ringan ya, udah oke. Lalu selanjutnya kita pasang ini ya, penarik tuas untuk swing gear bisa berputar ataupun tidak ya. Ini kita pasang aja dulu sini. Kita tinggal tekan aja ke dalam, otomatis dia udah terpasang ya. Oke, semua itu udah terpasang ya. Tinggal kita pasang koper penutup. Nah, sini ada tulisan Sanek ya. Ini Sanek. Ini tinggal pasang aja ya. Sini kan ada pengunci soket, tinggal kita dorong-dorong aja. Otomatis dia udah langsung terpasang. Oke, semua udah terpasang ya. Kita akan coba tes kecolokan ke listrik, apakah dia bersih dengan baik. Karena kita kalau udah bersih udah ini enak ya, tinggal kita lihat hasilnya bagaimana. Oke ya, kita udah colokin, kita tes aja. Nah ini udah mantap ya, langsung berputar. Ini saya tekan ini putaran 1 ya. Udah oke, seputar langsung bisa putar juga swingnya ya, swing gearnya mutar. Ini masalah tuh kita tekan 2, dia juga udah putar ya, oke ya. Jadi oke, jadi hasilnya ini mantap ya. Tadi kan awalnya kendalanya dia mendengung, tidak berputar. Nah setelah kita cek ternyata gear swingnya bermasalah. Nah ini kalau ini ya, ini relay ini kalau kita malam-malam nilai sampai 60 menit, jadi kita setelah 10 menit dia akan otomatis 10 menit mati ya. Oke, mungkin itu aja sementara informasi yang berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.